Kalau kamu pikir kematian itu selalu punya penjelasan logis, mungkin kamu belum dengar kisah ini. Sebuah rumah tua di jantung kota Yogyakarta menyimpan kematian yang tak pernah terpecahkan. Warga sekitar masih takut menyebut namanya, bahkan di siang bolong. Jangan pernah buka pintu itu, karena mereka bilang korban selanjutnya adalah yang mencoba mencari tahu. Tepat di telah kawasan Kota Baru, Yogyakarta, berdiri sebuah rumah tua berarsitektur kolonial Belanda. Di antara gedung-gedung modern yang semakin menjulang, rumah ini seperti tertinggal dalam waktu. Catnya kusam, dedaunan kering berguguran di halaman, dan pagar besi hitamnya sudah dipenuhi karat. Namun bukan penampilannya yang membuat orang takut melintas, tapi karena sejarah kelam yang tak pernah dijelaskan secara tuntas. 30 tahun lalu, rumah itu dihuni oleh seorang profesor tua bernama Damar Suryonegoro, seorang pensiunan dosen antropologi UGM. Ia tinggal sendirian sejak istrinya meninggal dan anak-anaknya semua menetap di luar negeri. Tetangga jarang melihatnya keluar rumah, tapi sesekali terdengar suara mesin ketik dari balik jendela lantai 2. Katanya, beliau sedang menyelesaikan manuskrip terakhirnya tentang mitos kematian dalam budaya Jawa. Sampai suatu pagi, tetangga mencium bau busuk dari arah rumah itu. Mereka mengetuk pagar, memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Panggilan darurat dilayangkan. Polisi datang, dan ketika mereka berhasil mendobrak pintu utama, mereka menemukannya. Profesor Damar tergantung di tengah ruang tamu. Tubuhnya membusuk, tapi anehnya, wajahnya seperti membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa, bukan kesakitan, tapi seperti melihat sesuatu yang mustahil. Tidak ada surat wasiat, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jejak masuk paksa, semuanya terkunci dari dalam. Yang membuat semuanya semakin aneh adalah satu ruangan di lantai 2 yang tidak bisa dibuka. Ruangan itu dikunci dari dalam dan tak ada yang bisa membongkar pintunya, bahkan tukang kunci sekalipun. Saat akhirnya pintu itu dibongkar paksa oleh tim forensik, ruangan tersebut kosong, tidak ada apa-apa, kecuali sebuah lukisan besar tergantung di dinding. Lukisannya menggambarkan sosok bayangan tinggi dengan wajah kabur berdiri di bawah pohon beringin. Tidak ada tanda tangan pelukis, tidak ada jejak cat, bahkan kanvasnya tidak menunjukkan asal pabrik manapun. Mereka tidak pernah bisa menjelaskan asal-usul lukisan itu. Kasus kematian Profesor Damar dinyatakan sebagai bunuh diri. Tapi masyarakat tidak percaya, karena sejak kematiannya sudah ada 4 orang yang meninggal misterius setelah mencoba menyelidiki rumah itu. Dan semuanya ditemukan dengan wajah yang sama. Ketakutan membeku. 2 tahun setelah kematian Profesor Damar, rumah itu dibeli oleh seorang pengusaha muda dari Jakarta bernama Indra Wijaya. Ia tertarik karena harga rumahnya sangat murah untuk ukuran kawasan elit seperti Kota Baru. Ia tidak percaya pada rumor-rumor mistis. Baginya, semua itu hanya bumbu cerita kampung. Indra merenovasi bagian dalam rumah, mengganti lantai kayu yang lapuk, mengecat ulang dinding, dan memasang lampu-lampu baru. Namun, ada satu ruangan yang tidak ia sentuh sama sekali. Ruangan tempat lukisan aneh itu dulu ditemukan. Ia membiarkannya tetap terkunci dan memberi perintah kepada para pekerjanya untuk tidak masuk ke sana. Aneh, padahal sebelumnya ia tidak percaya mitos apapun.
Tetangga mengamati bahwa Indra berubah perlahan. Ia mulai jarang terlihat keluar rumah. Ketika orang berkunjung, ia sering melamun, menatap tangga menuju lantai 2 dengan wajah kosong. Salah satu tetangganya, Bu Retno, sempat berbicara dengannya di pagar. "Pak Indra, apa kabar? Rumahnya makin cantik loh," sapa Bu Retno. Indra hanya mengangguk, tapi sorot matanya kosong. Ia hanya berkata satu kalimat dan membuat bulu kuduk Bu Retno berdiri. "Aku tahu kenapa Damar ketakutan, dan sekarang dia tidak sendirian di sana." Seminggu kemudian, Indra ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya. Air masih mengalir di keran wastafel dan tubuhnya tergeletak di lantai dengan tangan terjulur ke arah cermin. Tapi yang membuat kematiannya jadi misterius adalah tidak ada luka, tidak ada penyakit, dan tidak ada penyebab pasti. Cuma satu hal yang sama, wajah Indra membeku dalam ekspresi horor mutlak. Pihak berwenang kembali mencoba mengusut ulang kematian di rumah itu. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa aparat kepolisian yang masuk ke dalam rumah, khususnya ke lantai 2, kemudian mengundurkan diri dalam waktu kurang dari 1 bulan. Salah satunya bahkan mengalami gangguan jiwa dan dirawat di RS Jiwa Magelang. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan kosong, tidak dijual, tidak disewakan. Pemiliknya tidak diketahui lagi. Orang-orang menyebut rumah itu sebagai Omah Nyidam Jagat, rumah yang diinginkan oleh entitas dari dunia lain. Namun, cerita tidak berhenti di situ. 7 tahun kemudian, seorang mahasiswa jurnalisme dari Universitas Gadjah Mada bernama Laksana Ardi memutuskan menulis tugas akhir mengenai lokasi-lokasi angker di Yogyakarta. Ia tertarik karena catatannya yang penuh anomali. Laksana, yang juga hobi sejarah, ingin membuktikan bahwa semua cerita itu tidak lebih dari mitos yang dibesar-besarkan. Ia mendapat izin masuk ke rumah itu setelah menghubungi kantor kelurahan dan mengajukan surat permohonan resmi. Hari itu, ia datang sendiri, membawa kamera, perekam suara, dan 1 buku catatan. Dan ia tidak pernah keluar. Tim pencari dari universitas, polisi, dan relawan setempat langsung bergerak setelah Laksana tidak bisa dihubungi selama lebih dari 24 jam. Mobilnya masih terparkir di depan rumah, terkunci, dengan tas laptop tertinggal di kursi penumpang. Namun, ketika mereka membuka rumah itu dengan kunci cadangan dari kelurahan, rumah itu kosong, sepi, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada Laksana, tidak ada siapapun. Tapi yang paling aneh, tidak ada jejak Laksana pernah masuk. Kamera dan alat rekamnya tidak ditemukan. Sepatu yang dikenakannya saat terakhir terlihat di CCTV rumah tetangga tidak ada. Bahkan lantai dan dinding rumah tidak menunjukkan debu yang terganggu. Namun di lantai 2, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Lukisan itu kembali tergantung di dinding yang sama. Padahal 7 tahun lalu, lukisan itu dikirim ke laboratorium seni di Jakarta untuk dianalisis. Cat terakhir menyatakan bahwa kanvasnya hilang secara misterius dari ruang penyimpanan barang bukti dan tidak pernah ditemukan. Kini, lukisan itu kembali. Dan dalam lukisan tersebut, kali ini ada 2 sosok. Bayangan tinggi tanpa wajah
dan seorang pria berambut pendek dengan ransel hitam berdiri membelakangi pohon beringin. Sosok itu mirip Laksana. Tak ada penjelasan masuk akal, tapi pihak kampus menutup kasus itu, menyatakan Laksana sebagai hilang dalam tugas penelitian. Keluarganya pindah dari Sleman. Ibunya dilaporkan mengalami gangguan delusi berat, sering berbicara sendiri, dan menyebut nama anaknya sambil menatap ke arah langit. Beberapa tahun berlalu, dan rumah itu tetap tak terjamah. Sampai kemudian terjadi peristiwa terakhir yang menjadi alasan kenapa rumah itu sekarang dijaga polisi 24 jam dan dilarang didekati warga. Tahun 2022, seorang YouTuber horor bernama Yuda Darmawan masuk ke rumah itu diam-diam. Kontennya bertema menjelajah rumah terkutuk, dan ia ingin mengejar sensasi dengan siaran langsung dari dalam rumah itu. Ia membawa satu tim kecil terdiri dari 2 kameramen dan seorang perekam suara. Live streamingnya sempat viral dalam beberapa menit pertama. Semuanya tampak biasa hingga mereka mencapai lantai 2. Suasana mendadak kacau. Kamera bergetar, suara-suara aneh terdengar seperti bisikan dalam bahasa Jawa kuno. Lalu tiba-tiba layar menjadi hitam, siaran terputus. Malam itu, hanya satu orang yang kembali dari rumah itu. Kameramen bernama Rangga. Ia ditemukan lari telanjang di pinggir jalan, menjerit-jerit histeris dan menggaruk kulitnya sendiri sampai berdarah. Saat dirawat, ia tidak bisa berbicara, hanya mencoret-coret dinding rumah sakit dengan jari, menulis satu kalimat yang sama berulang kali. Jangan lihat matanya. Pihak kepolisian menutup akses ke rumah itu secara permanen setelah kejadian live streaming Yuda. Pemerintah setempat memasang pagar pengaman tambahan dan kamera pengawas yang langsung terhubung ke Polresta Yogyakarta. Tapi bahkan dari luar pagar, orang-orang yang terlalu lama menatap ke arah lantai 2 mengaku melihat bayangan berdiri di balik jendela. Bahkan yang lewat naik motor pun sering mengalami kejadian aneh. Mesin mendadak mati, lampu jalan meredup, dan banyak pengendara yang merasa seolah dipelototi dari balik kegelapan. Mereka menyebutnya mata dari balik kaca. Rumor berkembang cepat. Beberapa paranormal ternama mencoba membersihkan rumah itu, tapi semuanya pulang dengan wajah pucat dan menolak diwawancarai. Seorang di antaranya dikabarkan hilang akal dan dilarikan ke rumah sakit jiwa di Pakem, dan satu lagi mendadak lumpuh tanpa sebab medis jelas. Akhirnya, pemerintah kota bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Arkeologi untuk menelusuri sejarah tanah rumah itu. Mereka menemukan fakta yang lebih mengerikan dari semua spekulasi selama ini. Tanah tempat rumah itu berdiri dulunya adalah bagian dari kompleks pemakaman Kerajaan Mataram Lama, tersembunyi dan tidak tercatat secara publik. Tapi yang lebih parah, konon tempat itu digunakan oleh kelompok penganut ilmu hitam dari abad ke-17 sebagai lokasi pemanggilan arwah dan ritual pengorbanan. Dalam catatan kuno yang ditemukan di Arsip Nasional, tertulis tentang ritual bernama Nyidam Jagat
sebuah bentuk persembahan untuk entitas gaib penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Dalam ritual itu, seseorang dipilih untuk menjadi mata dari dunia lain, dan mereka akan dikurung dalam bentuk fisik selamanya. Kini, cerita Profesor Damar, Indra, Laksana, bahkan tim YouTuber mulai masuk akal. Mereka bukan mati atau hilang. Mereka mungkin masih ada, tapi bukan sebagai manusia lagi. Mereka menjadi bagian dari lukisan. Setiap korban baru menambah satu sosok ke dalamnya. Sosok-sosok itu berdiri dalam diam, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, tapi wajah mereka terlihat, selalu terlihat, membeku dalam ketakutan. Kini, di dalam ruangan lantai 2 rumah itu, lukisan tersebut telah berubah. Bukan lagi hanya 1 atau 2 bayangan, tapi kini 7 sosok berdiri menghadap ke satu titik pusat. Sesosok bayangan besar tanpa wajah, dengan mata merah samar-samar menyala. Mata yang menurut Rangga akan menatap balik jika kau menatap terlalu lama. Tahun 2024, seorang mahasiswi antropologi bernama Tania menemukan dokumen lama milik Laksana yang tersimpan di sebuah hard drive rusak di ruang arsip kampus. Ia memperbaiki isinya dan menemukan transkrip wawancara, foto-foto ritual, dan sketsa-sketsa tangan yang menggambarkan bayangan besar bermata merah di antara akar beringin. Tania, yang tertarik pada sejarah mistis Jawa, berencana menulis skripsi tentang mitos lokal yang terhubung dengan penjaga antara dunia. Ia tidak percaya cerita-cerita supranatural. Baginya, semua bisa dijelaskan lewat konteks sejarah dan budaya. Ia tidak memberitahu siapapun tentang temuan itu. Tidak dosennya, tidak teman-temannya. Namun, 3 hari setelah mengakses semua file Laksana, CCTV kampus merekamnya berjalan sendirian keluar malam-malam dari perpustakaan. Ia terlihat membawa satu gulungan kanvas yang dibungkus plastik. Tapi yang ganjil, langkahnya sangat lambat dan ia tidak berkedip sekalipun selama berjalan hampir 300 meter ke arah barat laut, arah ke rumah itu. Ia tidak pernah kembali ke asrama. Paginya, polisi menemukan gulungan plastik itu tergantung di pagar rumah kosong di Jalan Gayem. Saat dibuka, isinya bukan kanvas, tapi kain kafan penuh noda hitam dan aroma besi yang menyengat. Di kain itu tertulis dengan darah, "Bila mata itu menatapmu, tutuplah matamu, tapi jangan pernah berpaling." Sampai hari ini, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana semua korban bisa menghilang tanpa jejak. Tidak ada bukti forensik, tidak ada rekaman suara selain bisikan samar. Namun, satu pola selalu berulang. Sebelum menghilang, setiap korban terakhir kali dilihat menatap ke arah lantai 2 rumah itu. Lukisan terakhir dilaporkan diamankan oleh tim khusus Mabes Polri. Tapi dokumennya diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Bahkan polisi setempat tidak diperbolehkan melihat isinya. Namun beredar kabar bahwa ada seorang petugas yang sempat memotret lukisan itu secara diam-diam sebelum disita. Foto itu hanya sempat diunggah selama 3 menit ke internet sebelum hilang dan akunnya dinonaktifkan. Yang sempat melihatnya mengatakan hal yang sama. Lukisan itu kini menunjukkan 8 sosok menghadap ke satu titik gelap di tengah kanvas.
di mana samar-samar terlihat dua mata menyala dan kamera. Seolah lukisan itu sedang melihat balik ke arahmu. Dan jika kau terus menatapnya, kau mungkin akan menjadi sosok ke-9.